Kalau orang banyak itu, kadang-kadang ada kamar mandi, masih juga kencing berdiri cari tempat umum. Padahal ada kamar mandi, ya. Ini kamar mandi di depannya dia kencing di sini. Itu hati-hati, karena nanti kalau celana najis, kemudian masuk waktu dia sholat, alasannya apa? Celana najis, enggak sholat lagi. Ya. Kalau dipaksain sholat, sholatnya juga enggak sah. Karena celananya najis itu tadi. Ya. Maka di sini dikatakan mayoritas adab kubur itu, orang yang disiksa di kuburan, itu rata-rata karena tidak tuntas, tidak rapi. Istinjaknya itu tidak rapi. Ya. Ini hadis diriwayatkan Rahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Potong memotongnya yang enggak ada tanya, yang jualan. Ini ayamnya benar. Kalau orang Islam cukup. Ya, potongannya di mana ini? Di pasar. Yang biasa di pasar tanya, Pak ini siapa? Enggak apa-apa, sekali aja, enggak apa-apa. Jangan tersinggung, Pak, ini yang motong siapa? Oh, saya sendiri. Ya sudah. Cukup, ya. Enggak usah kita tanya lagi. Tadi gimana? Baca bismillah enggak? Ngadepnya kiblat bukan? Enggak usah sampai segitu ya. Yang penting kalau sudah ada orang Islam, maka makanannya itu dianggap sah, kecuali kita ragu. Ya itu tadi. Apa tadi? Bebek Peking. Atau ayam Taiwan. Mana lagi yang dilihat? Enggak ada bekasnya. Lehernya udah terlanjur dimakan, sayap semua dimakan, bagian leher gimana itu? Terlanjur masuk haram ya. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana dengan tuntas ya ketika seseorang qada'il hajah, itu kencing maksudnya. Qala sallallahu alaihi wasallam ammatu adabil qabri minal baul, ya rata-rata kebanyakan adab kubur yang di orang-orang banyak merasakan adab kubur itu penyebabnya karena kencing tidak beres. Ya, kalau istinja tidak bagus, tidak rapi, khususnya yang kalau kencing berdiri, itu nggak tuntas biasanya, ya kencingnya nggak berdiri, kencingnya berdiri. Di tempat-tempat umum biasanya kita repot mau kencing, mau duduk itu susah, ya kita disediakan tempat untuk berdiri, ya. Disapikan kita ya. Ya, disamakan sama sapi gitu. Berdiri ya. Untung di Indonesia ini banyak air hujan ya, banyak hujan. Kalau orang banyak itu, kadang-kadang ada kamar mandi, masih juga kencing berdiri cari tempat umum. Padahal ada kamar mandi. Ya. Ini kamar mandi di depannya dia kencing di sini. Itu hati-hati, karena nanti kalau celana najis kemudian masuk waktu dia sholat, alasannya apa? Celana najis, enggak sholat lagi. Ya. Kalau dipaksain sholat, sholatnya juga enggak sah, karena celananya najis itu tadi. Ya. Maka di sini dikatakan mayoritas adab kubur itu, orang yang disiksa di kuburan itu rata-rata karena tidak tuntas, tidak rapi. Istinjaknya itu tidak rapi. Ya. Ini hadis diriwayatkan Rahul Hakim, diriwayatkan oleh Imam Hakim. Jadi kita berhati-hati ini, ya, karena ini banyak terjadi khususnya ya. Dan di
di Indonesia alhamdulillah di negeri ini banyak hujan. Orang yang kencing sembarangan di tanah itu bagaimana cara menyucikan tanah? Kalau tanah cara menyucikannya gimana? Disiram. Yang banyak itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ada orang Badui yang datang kemudian dia kencing di masjid. Karena dulu belum ada karpet, belum ada keramik begitu ya. Dia datang, nggak ngerti dia, Badui naik badan. Ya. Tiba-tiba dia datang kemudian kencing di masjid. Sahabat semua bilang, diusir, kurang ajar. Ini marah kata Rasulullah, biarin sampai tuntas. Karena orang kalau kencing ditunda itu kan nggak enak juga. Ya, menahan, sudah terlanjur, upacara sudah dimulai. Dia mau pindah kan nggak enak. Kata Rasulullah, biarin sampai selesai. Kemudian Nabi mengajarkan bagaimana cara mencucikannya. Diambil air, disiram. Udah ngeresep ke bawah itu selesai. Ya, kalau di sini hujan. Ya, tapi kalau kotoran nggak boleh, harus hilang kotorannya. Ya baru disiram. Itu bedanya ya. Walladzi yabulu qa'iman, di sini beliau menjelaskan sedikit. Walladzi yabulu qa'iman, orang yang kencing dalam keadaan berdiri, wa yu'idu sarawil qabla al-istibra. Ini juga penyebabnya. Ya, dan dia mengembalikan celananya, pakai lagi celananya qabla al-istibra, sebelum dia memastikan bersih. Bersihkan dulu. Baik dengan apa namanya? Dehem. Atau apa lagi? Nasr. Apa aja caranya? Ya, membersihkan sampai benar-benar tuntas, tidak ada lagi yang keluar. Kalau dia buru-buru nggak bisa. Ya, dia kencing, berdiri khususnya, kemudian dia pakai celananya, nempel di celana. Ya. Najis, sholatnya nggak sah. Nggak boleh terlalu was-was juga nggak boleh, tapi terlalu ceroboh nggak boleh juga. Ya, ceroboh juga nggak boleh. Ini harus diperhatikan betul itu ya, kencing yang jadi harus istibra namanya. Ya. Waqi'un fi hadzal khatar. Ya. Orang yang tadi yang dikatakan kencing sambil berdiri, kemudian dia belum sampai membersihkan tuntas kencingnya, ini termasuk dalam waqi', dia termasuk di dalam orang yang akan masuk ke dalam bahaya ini. Bahayanya azab kubur tadi, azab yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di azab kubur itu kebanyakan karena lalai, karena tadi ceroboh dalam tidak menuntaskan tadi waktu dia qadha'il hajahnya tadi ya. Qala Qatadah, Sayyidina Qatadah mengatakan dzukira lana anna adzabal qabri athlas. Ya, disebutkan kepada kami bahwasanya azab kubur itu athlas, dibagi menjadi 3. Ya, jadi di kubur ini orang banyak diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dibagi 3 kelompok. Yang pertama thuluthun minal ghibah. Itu sepertiganya dikarenakan ghibah. Itu diazab di kuburan. Ya Allah yahfadna wa yahfadkum jami'an insyaallah ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, anak-anak kita, istri kita, siapapun ya. Ghibah ini 3 sepertiga. Ya. Wa thuluthun minan namimah. Sepertiga lagi dikarenakan namimah. Itu. Ya, sepertiga dari namimah. Wa thuluthun minal baul. Sepertiga lagi karena baul. Ya, jadi itu penyebabnya. Jadi penghuni adab kubur itu, orang-orang yang di kuburan itu disiksa oleh Allah. Penyebabnya hampir mayoritas 1 ghibah. Banyak ngomongin orang. 2 namimah, adu domba. Ambil dari sana, pindahin ke sini. Dia nggak senang dengan kerukunan.
Kalau rukun dia nggak senang. Senangnya berantem. Ya, senangnya ribut. Ya, ribut-ribut. Berantem. Seharusnya kita berpikir begitu. Yang menyuruh kita untuk bersatu, tidak cerai-berai, saling menyayangi siapa? Allah dan Rasulullah. Yang mempunyai misi untuk selalu berantem, ribut, nggak damai, siapa? Setan. Itu pilihannya, mau pilih yang mana? Kalau mau damai, semua orang Islam, tentram, baik, bersaudara di mana-mana, berarti kita cinta Allah, cinta Rasulullah, dicintai Allah dan dicintai oleh Rasulullah. Nah, tapi kalau kita suka ribut, masalah apa aja ribut, 2024 siap-siap ribut di sekarang. Nah, jangan pilih-pilih yang mau, udah selesai, nggak usah ribut-ribut sudah. Ya, nggak boleh terulang seperti tahun-tahun lalu. Nah, nggak boleh, kita harus belajar. Ini yang bikin ribut apa sih? Pilihannya. Oh, gara-gara pilihan ini sudah nggak usah. Buat apa? Ya, pilih-pilih aja. Mana yang inti mau? Ya, mana yang menguntungkan orang Islam, pilih. Udah. Tapi untuk ribut dengan saudara, mantu dan mertua, besan, berantem, buat apa? Nggak ada gunanya ini ya. Tidak mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan sepertiga lagi baul dari baul tadi, kencing yang sembarangan, khususnya sekali lagi yang suka kencing berdiri, perhatikan ini. Mulai hari ini, mulai malam ini turun mendarat kencingnya, ya, jangan kencing berdiri. Ya, walaupun hukumnya tidak sampai haram, nggak sampai haram kencingnya, kencing berdiri itu nggak sampai haram, nggak, boleh. Jadi makruh, tapi efeknya ya itu bisa menjadikan haram. Kencingnya nggak masalah, tapi begitu dia kena najis, sudah tahu kalau dia kencing berdiri itu pasti nggak tuntas, maka jadi tadi penyebabnya masuk ke dalam dosa yang luar biasa ini tadi. Ya. Masjid, insya Allah kalau antum mau bangun masjid, kasih yang pas, kamar mandi itu ya, ada kamar mandi khusus tertutup, jangan kamar mandi berdiri, kencing berdiri. Mau ke masjid udah terlanjur pakai peci, pakai apa, kencingnya berdiri. Ada pakai surban, kencingnya berdiri. Masya Allah. Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melewati ala qabrain, melewati dua kuburan. Faqala, Rasulullah mengatakan yu'adzabani. Ya, ini dua penghuni kubur mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Ya, dan mereka tidak diazab karena dosa besar, enggak. Jangan dibilang ya. Makanya dibilang kata Rasulullah, ini dua ini tadi diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma yu'adzabni fi kabirin amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah. Ini khilaf nanti dijelaskan dalam kitab syarahnya ya. Yang satu lagi ini karena namimah. Namimah itu ada yang niat, ada yang enggak niat. Tapi tahu dia, maksudnya enggak niat adu domba. Ya, cuma mulutnya nggak bisa ngerem biasanya. Apa yang dia dengar dari orang sampai lagi ke sana. Oh, tadi begini katanya dia, kata dia. Ya, kebiasaan itu buruk. Kalau seperti itu, dia mendapatkan azab dari Allah SWT. Kalau niat lebih lagi, ya niat memang ya. Sengaja mau adu domba, dirancang benar. Ini caranya gimana supaya RT 03 dengan 01 berantem. Supaya kelurahan ini dan kelurahan ini berantem, supaya suku ini dan suku itu ribut. Nah tadi misinya setan, ya, misinya setan yang disukseskan oleh anak-anaknya. Maksudnya, ya. Yang menyukseskan adu domba itu anak setan biasanya, ya. Tapi Rasulullah SAW
tidak mau. Ya, Rasulullah cepat tanggap kalau ada kira-kira ini bibit perpecahan, cepat-cepat dipadamkan oleh Sayyidina Muhammad SAW. Ya, ini kira-kira bakal ribut masalah hal-hal, tutup oleh Rasulullah SAW. Ya. Yang pertama, yang kedua wa amal akhar, adapun yang kedua, fakana la yastanzihu, ya, la yastanzihu min baulihi. Yang kedua adalah orang yang tidak menuntaskan, tidak membersihkan istinja dengan sempurna ketika dia qada'il hajah, ketika dia kencing itu tadi. Rasulullah SAW melihat, jadi kalau dikatakan Nabi Muhammad SAW dipertontonkan oleh Allah SWT adab kubur yang dalam kubur Rasulullah bisa lihat. Itu jelas Nabi tidak sama dengan manusia biasa. Rasulullah SAW ya, tidak sama dengan manusia biasa. Nabi melihat yang tidak kita lihat. Nabi mendengar apa-apa yang tidak bisa kita dengar. Ya, Nabi bisa menghafal apapun, sebanyak apapun, langsung Rasulullah hafal. Nabi SAW melihat ada orang yang sholatnya terlalu cepat, pada Rasulullah menghadap di sana. Dan Nabi menegur sholat tadi, kamu sholatmu terlalu cepat. Ya Rasulullah, bagaimana engkau bisa melihat padahal engkau menghadap ke kiblat? Kemudian Rasul SAW mengatakan, aku dapat melihat yang di belakang sebagaimana aku melihat yang di depan. Jadi suara Rasulullah SAW di masjid belum ada ini, belum ya, belum ada mic, sound system belum ada ini. Jadi Rasulullah sedang khutbah di Masjid Nabawi, di rumah-rumah perempuan-perempuan bisa mendengarkan khutbahnya. Ya. Makanya kadang ada orang itu tidak mau pakai ini mic ini, nggak mau, bid'ah katanya. Ya, ada disebut aspek, anti speaker. Tapi pakai HP. Nah itu agak lucu juga ya. Ini dia bisa suaranya bisa seperti suara Rasulullah mungkin, Allah alam, bisa didengar semua orang. Kalau undangan banyak, jadi itu yang mengaji subhanallah ada ya, subhanallah begitu. Sebab dari bab warok boleh-boleh aja, tapi menyalahkan gitu ya. Yang pakai speaker masuk neraka, itu yang berat itu. Ya. Tapi kalau bilang saya nggak mau, nggak apa-apa. Ya. Takut kesetrum saya nggak apa-apa. Ya. Mungkin dia punya pengalaman kesetrum sih. Kalau ada mic yang suka kesetrum itu ya, yang suka nyetrum itu, juga dia khawatir misalnya, ya boleh-boleh aja. Ya. Makanya jangan nempel kalau pakai itu. Mic ini ditempel masuk ke mulut. Ya. Agak jauh begitu. Harusnya ya. Ini di mana-mana saya sampaikan, di mana-mana. Tempel sampai kayak pakai siwak. Namimah dengan itu tadi istibra' tadi ya. Istibra' la yastabri minal baul tadi. Ini dosa yang disebutkan tidak main-main, tapi kita sepelekan itu maksudnya, ya. Ini diingatkan oleh muallif dalam bab ini, dan kitab-kitab hadis semua diceritakan ini, karena hadis ini populer sekali. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, rawahu syaikhan. Kemudian berikutnya adalah aklul maitah, ya, memakan bangkai. Ada nggak orang makan bangkai? Nggak mau orang makan bangkai. Tapi ada makan bangkai, bukan ghibah, bukan. Benar-benar makan bangkai itu. Nah, apa itu aklul maitah? Wa minal muhlikat aklul maitah. Ya, salah satu daripada yang membinasakan manusia adalah memakan bangkai. Ya, wahia, yang dimaksud dengan bangkai itu allati zalat hayatuha. Yang hilang kehidupannya, binatang yang hilang hidupnya, berarti mati. Bi ghairi dakatin syar'iyyah, tanpa sembelihan yang syar'i. Ya, ada sembelihan itu harus yang syar'i. Ya.
orang kita ini kadang ikut-ikutan. Memang Rasulullah SAW sudah mengatakan ya, penyakit salah satu umat ini apa? Tadi latah, ikut-ikutan. Orang makan ini itu bagus, apa namanya? Dapat berita itu ada makanan enak di sana. Nggak tahu yang masak siapa, ya. Beli bebek Peking, makan, dilihat lehernya utuh, nggak disembelih, ya, matinya gimana itu, nggak tahu diapain itu, dikagetin atau gimana, ya, atau disuntik atau dipukul, kalau nggak boleh, haram itu, ya, nggak boleh, harus disembelih. Yang menyembelih Muslim. Adapun baca Bismillah nggak wajib menurut Imam Syafi'i, yang penting menyembelih Muslim, ya. Yang menyembelihnya orang Muslim itu penting. Ad-dabih, ya, syaratnya dabih. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana jika pakai mesin? Nah itu, ya, pakai mesin. Gimana nyembelihnya pakai mesin? Masuk semua ayam, waktu digulung-gulung atau diapain, pakai dipotong, ada yang kena lehernya, ada yang kena kepalanya, ada yang kena perutnya, gimana itu? Pakai mesin. Mesin juga andai kata pas leher pun itu tidak bisa. Karena yang menyembelih berarti alat. Kan disyaratkan sini penyembelihnya Muslim, berarti orang. Kalau menyembelih langsung ratusan, tapi orang, boleh. Misalnya ada pedang yang panjang, gitu ya. Gerakan orang, boleh. Tapi kalau gerakannya mesin, cuma main tombol aja begitu, jalan ayam, itu nggak boleh. Itu perhatikan itu. Kalau enggak, jadi haram. Nggak bisa. Bukan bismillahnya, gerakannya. Gerakan itu gerakan orang. Ad-dabih, dabih itu orangnya. Ya, jadi nggak bisa. Walaupun dia baca bismillah, karena baca bismillah hukumnya sunnah. Ya, walaupun sebagian mazhab mengatakan wajib. Tapi kalau kita enggak, baca bismillah sunnah. Yang penting Muslim. Ada orang non-Muslim, baca Fatihahnya, Masya Allah. Misalnya kan gitu. Fasih dia. Panitia kurban bingung. Kambing, sapinya kebanyakan. Cari penyembelih yang mana aja, cari apa. Jagalnya yang mana aja. Karena dia bukan orang Islam. Tapi dia biasa menyembelih di tempat orang Islam. Dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Orang nggak tahu kalau dia orang non-Muslim. Maka nggak sah. Sembelihannya tidak sah. Panitia harus menggantikan itu tadi. Potongnya pakai bismillah. Prosesnya itu dia pakai kompayer. Terus dipinsanin dulu, dipinsanin dalam arti kata disetrum. Iya. Ya, kalau cuma dipinsanin aja, ya nggak masalah, bukan mati ya. Iya. Tahu tapi kalau ini bukan mati ya. Taunya gimana? Masih nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Ya. Gimana? Bebas. Yang penting dia terlukai, kemudian Faidah dabahtum fa ahsinud dibha. Itu di ayat ya, di hadis ya. Apabila kau potonglah yang baik. Wa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Ya, ini sampai potong diajarkan oleh Nabi Muhammad. Disuruh yang tajam. Tajam. Ya, harus punya yang tajam. Jangan ini tajam buat semangka, lain nanti buat kambing lain lagi ya. Tajamnya harus benar-benar tajam, dan itu kan ada di apa namanya, juleha, juleha ya, itu bagus itu, bisa kalau ada yang minat belajar diajarin mereka, ya, kambing bawa sendiri tapi, ya, cara motong, bagaimana cara, ya, kalau sembarangan tadi itu takutnya dia nggak sah, ya, jadi kalau kita tahu daerah itu memang orangnya, artinya ceroboh, memotongnya nggak ada tanya yang jualan. Ini ayamnya benar. Kalau orang Islam cukup. Ya, potongannya di mana ini? Di pasar. Yang biasa di pasar tanyain, Pak ini siapa? Nggak apa-apa, sekali aja, nggak apa-apa. Jangan tersinggung, Pak ini yang motong siapa? Oh saya sendiri. Ya sudah, cukup. Ya,
Nggak usah kita tanya lagi, tadi gimana? Baca bismillah nggak? Ngadepnya kiblat bukan? Nggak usah sampai segitu ya. Yang penting kalau sudah ada orang Islam, maka makanannya itu dianggap sah. Kecuali kita ragu. Ya itu tadi. Apa tadi? Bebek Peking. Atau ayam Taiwan. Mana lagi yang dilihat? Nggak ada bekasnya. Lehernya. Udah terlanjur dimakan. Sayap semua dimakan. Bagian leher. Gimana itu? Terlanjur masuk haram ya? Haram. Ya, kalau saya nggak tahu, ya udah nggak tahu. Tapi kita tadi ya kalau nggak tahu ya harus berikutnya harus berhati-hati. Tanya. Kita ini malu kadang-kadang mau tanya makanan halal haram itu malu. Ya, ini halal nggak? Sekarang ini luar biasa ya. Homer dikasih logo halal. Tapi kata disalahkan itu ya. Bukan ahlinya ya. Kan baru ribut-ribut tadi. When ditulis minuman itu terlanjur distempel logonya halal. Homer jelas haram ya. Jadi kembali ke makanan ini hati-hati orang Islam. Khususnya daerah-daerah ini kebanyakan non-muslim misalnya. Di kampung-kampung non-muslim. Jangan sembarangan makan. Nanti dia berpengaruh. Pengaruhnya nanti malas sholat. Tiba-tiba ya ibadah malas. Ya masuk ke masjid malas. Dari penyebab itu makanan yang haram. Makanan yang ceroboh tadi ya. Wa minha, ini perlu diperhatikan, beliau mengatakan di antaranya yang perlu diperhatikan al-lahmul mustawrid. Itu daging impor. Ya. Al-mustawrad ya, min jihati ghairi mu'minah bil kitab wal risalah. Dari mana kita mendapatkan mengimpor daging-daging tadi? Ditanya ini dari negara mana? Negara yang gitu ya. Negara yang dia tidak percaya beriman kepada kitab, kepada risalahnya Rasulullah. Dia nggak percaya. Wajib kita berhati-hati. Nanti penyembelihnya gimana kalau dia nggak percaya pada Allah? Itu. Kalau ahlul kitab, apakah di negara yang ada misalnya kalaupun kita katakan bahwa orang-orang yang non muslim itu ahlul kitab, apakah semua percaya ahlul kitab? Apakah mereka bisa disebut ahlul kitab semua? Ini kalau ya pahamkan baik-baik nih ya. Kalau kita anggap bahwa yang punya agama itu dibilang katanya ahlul kitab. Padahal kalau kita kan ahlul kitab itu siapa? Dalam mazhab Syafi'i ahlul kitab kalau dia misalnya dia Nasrani, bapaknya, kakeknya kakek, terus sampai ke atas, sampai zaman Rasulullah. Itu semua Nasrani, disebut ahlul kitab. Nah, di Indonesia nggak ada ahlul kitab berarti. Ya, dengan definisi ini, dalam mazhab Syafi'i nggak ada ahlul kitab. Ya, kan yang ada, andai kata ada pun di Indonesia, orang baru paling 1-2 generasi. Ya, kan nggak bisa ke atas, itu ahlul kitab. Ya. Di negara-negara barat misalnya, jangan bilang mereka beragama, sebagian ateis bahkan. Haram itu. Ya. Dia nggak percaya sama agama. Ya. Itu berita yang ada di Jerman. Udah orang berapa jumlah orang berhenti dari agamanya. Udah berhenti, saya pensiun dari agama. Insya Allah mudah-mudahan masuk Islam nantinya gitu ya. Tapi prosesnya dia mulai nggak percaya Tuhan dulu, jadi ateis. Ya, kalau udah ateis, itu nanti bebas, jadi LGBT, ada apa semua itu tadi penyebabnya ini tadi nggak percaya aturan Tuhan dulu. Ya, kalau nggak percaya aturan Tuhan, ya sudah nggak ada halal dan haram, nggak ada rambu-rambu lagi, maka dia bebas. Kawin sama kucing, mau jadi anjing, mau apa, kan ada itu. Ya, lihat di Inggris orang minta hak untuk diakui bahwa dia anjing. Padahal orang
Dia orang, dia pakai baju kayak anjing, kemudian minta diakui kalau dia anjing. Allah. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau tadi daging-daging yang diimpor dari negara yang tidak percaya kepada Allah dan Rasul, hati-hati makannya. Ya, sembelihannya itu hati-hati. Wa kadza idza kanat dzaka bi ghairi mahdud. Salah satu juga termasuk, dan begitu juga jika zakahnya, artinya potongannya tadi, dabahnya bi ghairi mahdud, bukan pakai sesuatu yang tajam. Mahdud tadi yang tajam. Ya, karena sembelihan pakai tajam itu wajib. Ya, enggak boleh dengan benda tumpul dipukul, tembak, enggak boleh itu. Ya. Sapi repot-repot ditembak gitu. Misalnya begitu. Ya, yang mau cepat pakai basoka gitu. Ya. 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 Enggak boleh itu, enggak boleh, ya. Seperti apa? Bidogtil kahrobai. Itu biasanya dogot kahroba itu ditekan pakai tenaga listrik itu. Seperti yang ada di banyak video beredar itu ya, sapi nggak pakai diapa-apain lagi itu, digiling langsung, masih hidup langsung digiling. Berikut kotorannya apa semua, zalim. Ya, kalau orang Islam nyembelih, udhiyah, kurban, perintah agama, wah, ada yang marah. Pembunuhan besar-besaran ini. Orang Islam membunuh apa? Kambing sama sapi, dagingnya dikasih fuqara. Ribut orang. Ya orang munafik pastinya ya. Orang munafik yang ikut mempermasalahkan itu. Ya. Bila jadi sate mau doyan sate. Ya. Kalau jadi sop-sopnya mau. Ya. Itu doget seperti yang digiling begitu ya. Ada itu banyak videonya itu. Katanya makanan jadi makanan apa, cepat saji atau apa begitu. Apa benar-benar utuh, bukan dipotong dulu. Kan mesti harus begitu. Ini enggak dilempar hidup-hidup, digiling semua, sebulu-bulunya apa semua. Udah. Makannya keren begini. Gitu. Makannya jadinya begitu ya. Makan burger sapi hidup. Ya, makan sapi itu, sapi ikut tulang-tulangnya dihancurin semua. Masya Allah. Ini juga yang haram. Ya, fahiyah haramun. Hukumnya haram. Walau kana, ini di pertanyaan tadi ya, yang ditanyakan Ustaz Samsuri tadi ya. Fahiyah walau kana al-qatil laha musliman. Walaupun orang muslim, yang memilih muslim, tetap haram. Ya, kalau dengan cara seperti itu. Ya. Kalau ditembak bius, dia bius dulu, dia sudah Nggak apa-apa. Selagi dia nggak mati, masih nggak mati boleh. Ya, kalau bisa dipastikan itu ya, bahwa itu memang belum mati. Ya. Jadi urusannya sekarang kembali ke caranya. Ya, jadi cara menyembelihnya itu dulu supaya zakkah namanya, mudakkah. Tapi yang ini al-hayawan al-mudakkah berarti dia dipotong dengan potongan syar'i, itu namanya mudakkah. Ya. Kalau cuma disembelih itu namanya dzabah. Ya, tapi kalau mudakkah syar'iyah berarti dia dipotong dengan cara yang syar'i. Nah, di situ ada lubang, ada urat nadi dan urat nafas dan makang, ya, hulqum dengan mari namanya, hulqum wal mari, itu dua-duanya diputuskan. Nah, orang yang ngerti dipotong, ya, motongnya gimana? Misalnya, ya, dipotong sebagian, kemudian uratnya di bagian sini sampai keluar, tapi dia belum terpotong. Tadi hulqumnya tadi, maka nggak sah, ya, tidak sah, itu menjadi haram,
sembelihannya, ya. Dan pernah terjadi di zaman dulu zaman Rasulullah SAW, ada orang mau pakai akal-akalan, kemudian dia bertanya, kalau kambing gitu ya, kalau ada kambing yang disembelih oleh Rasulullah, oleh para sahabatnya orang Islam, maka dagingnya halal. Begitu. Jadi sahabat ditanya oleh seseorang. Kemudian dia bertanya, jika ada sapi yang atau binatang, kambing, mati dengan sendirinya, mati tua atau mati kehausan di gunung, ya, atau apa aja, ya, mati nggak keurus BPJS-nya misalnya begitu. Kambing dia mati begitu. Kemudian dia bertanya, siapa yang mematikannya? Sahabat tadi tanya, dia bilang, Allah yang mematikan. Gitu ya. Kemudian dia bertanya, kalau Allah yang mematikan, kenapa dagingnya jadi haram? Apakah Muhammad dan umatnya dan sahabatnya lebih baik daripada Tuhannya? Keren nih pertanyaan. Ya, bagus ya, berkualitas dan jahat ini. Ya. Dia bilang gitu, iya ya, kalau disembelih orang Islam halal, kalau mati dengan sendirinya berarti Allah yang mematikan, haram. Dia pakai akal-akalan, ya. Tapi nggak lurus akalnya ini. Kayaknya keren begitu ya. Sahabat ditanya begitu, bingung. Gimana jawabnya? Ya sudah. Kemudian dia diam. Ini Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat, kalau ditanya satu hukum nggak ngerti, diam. Allahu a'lam. Itu jangan paksain. Kayaknya hemat saya, hemat pakai hemat. Masya Allah ini hemat seperti ya. Menurut hemat saya, ya, saya pernah dengar sepertinya, nggak boleh itu. Itu jawab iya, harus nukil. Ya, al-faqihu man yuhsinun naqla. Ya, faqih itu adalah orang yang pandai nukil. Ini yang mengatakan halal ini siapa sih? Oh, Imam Nawawi sampaikan. Yang mengatakan haram siapa? Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli. Ya, begitu. Jangan kalau feeling saya nih ya, wah Masya Allah, feeling saya, nggak boleh itu ya. Kalau dalam hukum nggak boleh seperti itu. Ya. Alhasil diajarkan kalau kamu nggak tahu diam. Dan itu bukan aib, nggak apa-apa. Ya, bahkan namanya ilmu ulama, ilmunya para ulama. Ya, itu apa? Jika kamu ditanya idza su'ilta amma la ta'lam faqul Allahu a'lam. Itu ilmunya ulama. Kalau jawab maksain salah, ya bahaya kan? Jadi kalau ditanya nggak ngerti, Allahu a'lam. Nggak apa-apa, nggak mengurangi derajat sama sekali. Ya Ustadz kok nggak ngerti. Sahabat tadi nggak ngerti, nggak bisa jawab kan? Sahabat apa? Imam Malik kan pernah ditanyakan masalah banyak, kemudian dijawab cuma 6. Dalam riwayat cuma dijawab berapa aja. Ya, yang lain Allahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Enggak apa-apa. Ya. Kalau YouTuber bisa jawab semua itu, ya. Mau tanya apa aja begitu ya. Alhasil dia datang kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, aku dapat pertanyaan itu. Ya. Pertanyaan begini. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam diam. Rasulullah juga diam. Waktu menjawabnya menunggu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Sampai turun ayatul dabah itu tadi yang disembelih oleh orang muslim, ya. Kemudian baru disampaikan, bukan berarti kemudian mengatakan alhamahu iblis. Orang tadi bisa tanya hebat-hebat, itu bisikan daripada iblis. Jadi kalau ada orang ngaji jarang, sekali datang ngaji, tanya ustadz sampai bingung. Jarang ngaji. Tapi begitu datang,
Dia bertanya sampai ustaznya, orang sudah jarang ngaji, tanyanya aneh-aneh. Jangan-jangan dapat bisikan ini. Ya, jangan-jangan dapat bisikan. Karena orang ada yang begitu ya, senang kalau nggak bisa dijawab oleh guru, tanya ustaz nggak bisa, saya tanya ke ustaz, ustaznya bingung. Berarti itu hebat. Sebentar, saya ceritakan ada riwayat ini. Ceritakan riwayat tadi ya. Ya, mungkin ada bisikan dari setan. Ya, dapat pertanyaannya di mana? Di kamar mandi. Ya, dapat itu datang hal-hal yang tadi. Jadi di sini kesimpulannya berhati-hati dari makanan halal, haram, bahkan kue. Itu banyak kadang-kadang orang ngantar ke rumah itu ada makanan. Dikira makanan keren itu bagus. Ya, dia belinya mahal mungkin. Ya, nggak tahu bahasanya bukan bahasa Indonesia, nggak bahasa Inggris, bahasa apa nggak tahu. Ya, yang huruf A ada harokatnya begitu. Ya, kan bingung itu gimana bacanya itu ya. Keren, dilihat cari halalnya nggak ada. Nah, gimana? Makanan. Boleh nggak kita kasih orang? Ini kasih orang aja. Kasih anak-anak aja. Nggak boleh. Karena kita nggak pasti. Ya, yang haram buat kita, haram buat mereka juga. Nah, itu jatahnya ayam. Kalau ayam nggak pakai halal-halal. Ayam, kucing, itu nggak apa-apa. Nggak ada label halal nggak apa-apa. Ya, kucing nggak mau kadang-kadang. Ya, jadi ini harus hati-hati makanan tadi. Karena dampaknya tadi alima am lam ya'lam. Begitu kan? Man akalal haram asad jawarihuhu sya'a am aba alima am lam ya'lam. Ya. Makanan roti goreng, saya pernah minum pernah dulu berapa tahun yang lalu, lama sekali. Ya, waktu di Bandung. Kemudian tiba-tiba di acara rohah gitu ya, acara bertemu dengan beberapa anak mahasiswa, kemudian dia bilang di kopi. Jadi kopi itu dia bikin bagian formulatornya. Ya. Berarti dia ngaduk, dia tahu tuh komposisinya apa aja dibikin dari kopi itu. Masih ada juga yang haram. Padahal nih orang makannya keren. Orang senang itu. Nah, sekarang nggak tahu, mungkin ada halalnya nggak tahu lagi. Ya. Bukan sabar bak, bukan. Kan ada sabar bak. Nah, itu kayaknya sabar kalau itu muslim. Ini ada yang bak-bak juga begitu, yang dukung LGBT itu ya. Dia bilang, orang tadi bilang, Ustaz, saya tahu itu ada campurannya. Itu dulu. Ya. Jadi yang kita bayangkan itu ada babi itu cuma dimakan mie, sop. Enggak, bisa sekarang itu sampai di kopi. Bayangkan. Kopi, permen, anak-anak dibiasakan untuk yang haram. Kenapa? Kepentingannya. Apa kepentingan orang-orang memberikan makanan haram itu kepada umat Islam? Karena kalau sudah sering makan haram, nanti hilang girohnya. Ya, agama dihina, nggak marah. Ya, Al-Quran dilecehkan, nggak marah. Karena sudah sering makan dari yang haram. Ya, istri dilihat orang, senang makan. Orang yang makan haram begitu ya. Dia senang. Istrinya cantik, dilihat orang senang. Biasanya orang kalau laki-laki marah pastinya. Ya, keluarganya, anak, istrinya dilihat orang marah dia. Kurang ajar namanya. Nah ini justru dia senang. Apa penyebabnya itu di makanan yang haram itu tadi ya. Allah SWT berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaknya berhati-hati kalian orang-orang yang menyelisihi dari perintah Allah. Allah merintahkan makan yang halal, dia makan yang haram. Ya, Allah perintahkan kita untuk menutup aurat, justru dia membuka auratnya. Allah haramkan kita bermuamalah dengan riba dikerjakan. Banyak ya seperti ini. Apa yang ditakutkan? Antusibahum fitnatun. Nanti mereka akan terkena fitnah
au yusibahum adzabun alim, atau ditimpakan kepada mereka adab yang pedih. Ya, mudah-mudahan Allah SWT jaga kita, keluarga kita, selamatkan kita semua ya daripada memakan makanan yang haram, yang ragu tinggalkan, ya, yang syubhat, yang masih ragu tinggalkan, ya. Yang halal boleh dimakan, ya. Tapi yang ragu-ragu jangan lupa juga tanya, ini halal atau haram. Nggak apa-apa, biasakan. Karena kita kebiasaan duduk, kita malu. Hilangkan itu malu yang nggak bagus. Namanya hayaun madmum. Itu namanya haya madmum. Haya yang tercela, malu yang tercela. Mau makan sesuatu kita nggak tahu, tanya. Mau tanya harga, malu. Kan gitu. Masuk ke warung, gayanya keren, HP-nya 3 di bawah semua. Masa makan mau nawar, mau tanya. Akhirnya dia pesan itu makanan. Nggak ada apa-apa, minuman sama roti kecil. Ya, keluar dia kena 300.000. Ya, kambuh semua, mahnya kambuh. Nah, itu malu yang bukan di tempat ya, kita juga begitu ya. Insyaallah Allah SWT jaga kita semua dari makanan-makanan yang haram tadi, sehingga kalau makanan yang halal yang masuk konsumsi yang halal, maka kita akan lebih semangat beribadah, ya, bersaudara. Itu semua efek daripada makanan yang halal, ya. Wallahu a'lam.